Maka kalian membayangkan, di kedalaman semesta yang gelap dan dingin, terdapat sebuah bunga mawar raksasa yang sedang mekar. Indah, namun sekaligus mengerikan. Astronom modern mengenalnya sebagai nebula, sisa-sisa ledakan bintang atau tempat lahirnya bintang baru. Tapi tahukah kalian, jauh sebelum teleskop Hubble atau James Webb memotret kehidupan ini, Al-Quran sudah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat spesifik tentang mawar merah di langit. Assalamualaikum folks, kembali lagi di channel MiBoy dan selamat datang di Ketika Quran Bercerita. Dalam dunia astronomi, bintang tidak selamanya bersinar. Seperti makhluk hidup, mereka punya siklus. Ketika sebuah bintang besar mencapai akhir hayatnya, ia akan meledak atau melepaskan lapisan luarnya dalam sebuah peristiwa dahsyat. Sisa gas dan debu yang berpendar inilah yang kita sebut sebagai nebula. Almost every part of the life cycle of a star you can see in a nebula. We can't understand the life cycle of stars without understanding the life cycle of nebulas. They are intertwined. Salah satu yang paling terkenal adalah Nebula Rosette. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai kelopak bunga mawar yang sedang mekar sempurna. Warnanya merah, membara, hasil dari gas hidrogen terionisasi oleh radiasi bintang di pusatnya. Jaraknya sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi. Secara sains, ini adalah laboratorium raksasa tempat alam semesta mendaur ulang dirinya. You see the intricate wisps of material, the thin veils enveloping newborn stars. Pillars colliding into each other. You see stars plowing through clouds of gas. You see this frenzied hive of activity operating right before our eyes. Selama berabad-abad, manusia hanya melihat langit sebagai titik-titik cahaya putih. Baru pada abad ke-18 dan 19, astronom seperti William Herschel mulai menyadari bahwa ada kabut misterius di antara bintang-bintang. Mereka tidak tahu itu apa, sampai teknologi kamera dan spektroskopi modern mengungkap warnanya yang merah seperti darah atau kilapan minyak. Di masa lalu, bangsa-bangsa melihat fenomena langit sebagai pertanda kiamat atau kemarahan dewa. Namun, bagi para pencari ilmu, ini adalah tanda bahwa alam semesta ini dinamis, tidak statis, dan terus berubah dengan cara yang sangat artistik. This nebula is so large and dense, it has enough mass to make about 30 stars the size of our sun. And now, astronomers can peer inside. Only recently have we been able to start doing this, thanks to detectors that can see light in the infrared. The infrared allows us to sort of see through the dust of a nebula and see what's going on deep in its heart. Sekarang, mari kita buka Al-Quran. Dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Linguistik Arab dalam ayat ini sangat menarik. Kata wardah berarti mawar, sedangkan ad-dihan berarti minyak yang mengkilap atau kulit yang disamak yang berwarna kemerahan. Bayangkan Al-Quran menggunakan diksi mawar dan minyak untuk menggambarkan kondisi langit yang terbelah. Saat para ilmuwan NASA merilis foto-foto nebula, dunia terkejut karena kemiripan visualnya dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Meski ayat ini dalam konteks hari kiamat, eskatologi, namun secara sains fenomena hancurnya benda langit atau bintang memang menunjukkan visual yang serupa. Merah, berlapis seperti kelopak, dan berpendar seperti kilapan minyak. $13.8 billion years ago, the universe sparks into life. At first, it's pure energy. But over 300,000 years, that energy cools into hydrogen and helium gas. Back then, the entire universe was one enormous cloud. The essential ingredients of our universe spread as the universe expanded, and so the universe started as one giant nebula. Over time, the primordial nebula starts to collapse and fragment into smaller clumps. These regions become so dense, they collapse into disks with superhot balls of gas in their cores.
first stars ignite. They start out as nearly pure hydrogen, but as they age, they make other heavier elements. As the second generation of stars lives and dies, it adds even more ingredients to the cosmic mix. The next generation of stars fused more elements, exploded, died, spread the material out, new generation of nebula, new generation of stars. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita temukan hari ini dengan teknologi miliaran dolar ternyata sudah digambarkan dengan bahasa yang sangat indah dalam sebuah kitab yang turun 1400 tahun yang lalu di tengah padang pasir. Langit bukan hanya sekumpulan gas, tapi adalah tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Wallahu a'lam. Itulah kira-kira yang bisa aku simpulkan terkait nebula mawar merah di langit. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Request pembahasan silahkan reply atau balas di komen yang kami pin. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum folks.